Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang file upload vulnerabilities explosion and mitigation. Oke, secara garis besar, inilah yang akan saya lakukan, yaitu akan membahas tentang teori tentang file upload, baik itu tentang bagaimana explosion-nya dan bagaimana untuk memitigasinya, untuk memberikan security di dalamnya. Yang kedua, mempraktikannya, kesimpulan, lalu daftar pustaka. Nah, perlu kita pahami bahwa upload file atau upload itu sendiri yang kita kenal sebagai unggah ialah merupakan sebuah cara atau proses yang dilakukan untuk melakukan pengiriman file atau data dari perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki koneksi internet. Contohnya seperti file foto, musik, ataupun hal lainnya ke dalam suatu sistem. Nah, biasanya tampilannya seperti ini. Kita akan kita bisa mendrag atau mendrop file di sini, atau dengan cara membrowse dari file dari device kita membrowse file dari device kita. Nah, kebutuhan untuk file upload itu sendiri, yang pertama untuk sharing file. Contohnya di Dropbox, for shared, ataupun di cloud. Jadi file upload ini digunakan karena kita butuh untuk berbagi file gitu. Contohnya di dalam perkuliahan biasanya gunakan cloud untuk mengupload file atau untuk mendownload file seperti itu. Lalu ada fungsi tambahannya, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Nah, jadi di dalam fungsi tambahan ini, file upload itu digunakan untuk meningkatkan efisiensi bisnis, meningkatkan interaksi antara pengguna akhir dan karyawan perusahaan. Jadi ketika adanya file upload ini, maka efisiensi di bisnis, contohnya ketika ingin mengupload suatu file, mengirimkan file ke orang gitu, kita dapat menggunakan file upload ke cloud biasanya untuk pemanfaatan big data. Jadi untuk cost atau harga perusahaan dalam mengakses file itu dapat lebih murah seperti itu. Lalu tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan file upload digunakan di sosial media seperti Facebook, Twitter, MySpace, Instagram, dan yang lainnya. Kita mengupload suatu foto di Instagram, mengupload captionnya, atau membuat status di Twitter, membuat tweet di Twitter, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan suatu bentuk dari file upload itu sendiri. Oke, beberapa kasus untuk file upload untuk keamanannya. Case pertama yaitu simple file upload from with no validation. Jadi hanya form upload biasa tanpa adanya validasi dan security, tanpa adanya filterisasi. Jadi kita dapat mengupload file dengan ekstensi apapun, dengan content type apapun, baik itu berupa image, baik itu berupa video, baik itu berupa doc, baik itu berupa PHP ataupun yang lainnya. Kita bebas untuk mengupload hal tersebut. Case kedua, kita menggunakan salah satu konsep keamanan, yaitu name type validation, yaitu kita dapat mengecek content type-nya dengan $files upload type. Jadi nanti di source code kita tambahkan $files upload type. Di type di sini tipe dari filesnya tersebut gitu. Namun hal tersebut masih bisa kita akali atau kita masih bisa exploit dengan menggunakan web proxy seperti Brook-Swift untuk mengintercept content type.
Case ketiga, blacklisting extension type atau whitelisting extension type. Jadi yang di otak-atik di sini yaitu ekstensi filenya. Bagaimana suatu file upload dapat terupload atau tidaknya dengan mengecek ekstensinya, walaupun content type-nya sudah diubah, namun dengan menggunakan blacklisting atau whitelisting kita dapat menjaga atau memfilter file tersebut. Beberapa tools yang akan saya gunakan dalam praktek nanti, yaitu yang pertama ada XAMPP, yang kedua Visual Studio Code, yang ketiga Brute Suite, yang keempat browser. Browsernya saya menggunakan Mozilla Firefox. Pilih ini referensi saya, yaitu dari Cybersecurity PB, tidak Petani Code, dan dari Chinedu Onwukike, yaitu seorang cyber risk consultant. Baik, kita langsung praktik saja. Yang pertama, kita buka XAMPP. Kita start Apache dan MySQL. Kita buka browser. Nah, karena kasusnya yang kemarin yang saya gunakan yaitu tentang pendaftaran anak kelas 6 SD ya untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Oke. Jadi di sini saya sudah membuat username dan password untuk laman siswa. Sebenarnya saya membuat 3 segmen ya, 3 level dalam memasukkan Velogen ini. Ada sebagai guru, sebagai admin, dan sebagai siswa. Ya, untuk siswa ini kita skenarionya saya akan memberikan suatu form di mana dia akan mengisi suatu file registrasi dan mengupload fotonya seperti itu, mengupload data dirinya. Fawaz misalkan dengan ini akunnya Fawaz 123. Kita coba. Oke. Fawaz 123. Oke. Sini selamat datang Fawaz Raihan di halaman siswa. Daftar untuk melanjutkan sekolah. Nama lengkap Muhammad misalnya. Fawaz Raihan. Tempat tanggal lahir Ciamis 12 Desember 2007 misalnya. Jenis kelamin laki-laki, nomor telepon kita isi sembarang saja. Emailnya apa? fawaz.raihan@student.stn3 bangunharja.ac.id misalkan. Passwordnya Fawaz 123. Alamatnya Desa Bangunharja, Kabupaten Ciamis. Tujuan melanjutkan SMPN 1 Ciseeng misalnya. Kita daftar. Oke, sudah masuk ke laman apa milih itu, mau logout atau mau upload foto. Ya, kita upload foto. Nah, di sini
kita akan mengupload foto ini. Ini sudah memfilter ya, namun saya akan coba kasus pertama, yaitu tidak adanya filterisasi, yaitu kita bebas untuk mengunggah file apa saja. Nah, ini filternya kita komen terlebih dahulu. Oke, kita komen, jadikan komen langsung ya, komen terlebih dahulu. Save juga, kita reload. Oke. Nah, ini sudah ada filterisasi ya teman-teman, namun saya akan melihatkan bahwa ini seharusnya bisa untuk tidak ada filternya. Option story. Please set the story. Oke. Nah, jadi di sini sudah terlihat all files. Jadi ketika saya mengubah input, type, file, name, image, save-nya file, maka form tersebut atau apa namanya, ini halaman untuk mengupload fotonya akan menerima file apa saja, baik itu C++, .c ataupun PHP ataupun HTML, itu dapat semua upload. Contohnya ya, saya akan mengupload ini admin upload. Nah, upload berhasil. Lalu kita ingin mengupload ininya. Nah, di dalam pilihannya tersebut ada all files ya. Kita ini file sdip upload. Nah, berupa gambar bisa, berupa PHP bisa. Jadi di kasus pertama tidak ada filterisasi. Kasus kedua kita akan memfilter. Oke, jadi di sini saya akan ubah filenya berbentuk tadi image slice bintang. Image slice bintang ini berarti si sistem akan menerima semua bentuk file yang namanya itu image, dalam arti ekstensi dan content type-nya. Oke, save. Kita lihat, ini masih all files, tidak ada pilihannya. Kita clear history. Kenapa saya selalu clear history? Karena di sistem selalu ini everything selalu masih tersimpan si kode yang telah diganti. Oke, 192 titik, kalau kita tuh 192.168 titik berapa ini localhost-nya, kita lihat terlebih dahulu. Setting 192.168.
176.1. Oke, ini slice belajar slice login slice index.html. So, 169.168. Oke, sudah masuk di local file kita terus. Nah, sudah terlihat kan tadi apa bedanya? Kalau tadi hanya all file, kalau sekarang ada image file. Jadi kita memfilter si anak kelas 6 SD tersebut hanya diarahkan untuk mengupload image file. Oke, kita coba. Ada image, contohnya ini, kita upload ini.png, upload link berhasil. Namun seperti yang telah kita lihat masih ada kelemahannya, yaitu kita dapat mengubah bentuk filenya di sini all file. Jadi tidak ada tidak ada keamanannya, masih sangat rentan. Jadi kita dapat mengupload ini, upload dokumen, upload apa lagi? Iya tadi .php misalnya. Mana? Oke, all files, koneksi.php, kita upload, kita berhasil kan? Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengamankannya? Kita kasih security, yaitu filter dengan type file. Oke. Kita buat whitelist dengan ini, filter dengan whitelist image. Jadi kita save. Di sini ada $whitelist slice type sama dengan array image slice jpeg image slice png. Jadi jika di dalam array tidak ada image dengan tipe seperti di whitelist, seperti di sini berupa image JPG dan image PNG, maka keluarlah upload harus berupa gambar. Oke, kita coba all files karena index. Oke, di sini bisa ya, image upload harus berupa gambar, Oke, seperti itu. Jadi kita memberikan whitelist type menggunakan if jika tidak ada di dalam array berupa image JPG dan image PNG, maka keluarlah upload harus berupa gambar. Nah, namun hal tersebut masih dapat diakali dengan menggunakan group sweep, yaitu dengan merubah request yang akan kita masukkan ke server. Kita coba jalankan group sweep. Oke. Start boot. Nah, sebenarnya kita setting terlebih dahulu di proxy, lalu di option. Di sini kita sesuaikan dengan apa yang settingan di Mozilla. Nah,
Kita masuk ke settingan, lalu kita masuk ke network setting. Di sini ada manual proxy configuration. Saya akan menggunakan IP dari 192.168.176.1 dengan port 8080. Kita coba add specific address. Oke, dengan bin port 8080. Oke, bismillah. Oke, masuk ke intercept. Intercept is on. Kita coba upload file berupa gambar terlebih dahulu. Kita upload gambar. Belum ke intercept ya. Oke, intercept is on. Oke, kita coba sekali lagi. Oh, ini masih terbuka. Kita coba sekali lagi. Nah, masih bisa, belum ke intercept ternyata. Ini sudah benar tidak? Option kan tadi setting. Oh, ininya manual proxy configuration-nya belum saya setting ternyata di Mozilla ini belum di oke kan. Oke, kita coba sekarang apakah masih bisa, masih terintercept atau tidak, jadi terintercept atau tidak. Upload. Oke. Nah, ternyata terintercept teman-teman. Jadi konten type-nya JPEG di sini pasti bisa upload. Ini kita forward. Nah, uploading berhasil. Oke. Kita coba dengan menggunakan file berbentuk PHP. Kita masuk ke htdoc. Oke, ke belajar login. Oke, di sini all files. Kita coba ke logout deh. Nah, kita akan coba upload ya. Upload. Oke, kita bisa melihat bagaimana Burp Suite ini menghold request. Nah, content type application or octet stream kita ubah jadi image slice JPG atau image slice PNG. Cobain. Nah, sebelumnya kita forward terlebih dahulu. Nah, kan tidak bisa ya. Kita coba lagi, kita ubah content type jadi image slice JPG or PNG ya, JPG dah. Oke, forward. Wah, upload harus berupa gambar ternyata. Kayaknya di sini kita harus history harus terlebih dahulu history teman-teman. History. Index. Kita coba sekali lagi. Forward. mengupload.php ya.
sudah belajar login. Oke, upload deh, kita upload deh, kita ganti content type jadi image JPEG deh, lihat jadi. Nah, ketika kita forward, upload berhasil. Jadi kita dapat mengakalinya dengan Bob Sweep ya, dengan mengubah konten type-nya. Lalu bagaimana caranya untuk menghindari mengubah konten type? Sebenarnya kan yang mengubah konten type itu cuma ini ya, cuma di request-nya. Jadi kita mengubah atau menipu sistem dengan mengubah ini content type di sini, mengubah content type-nya dari application or octet stream jadi suatu gambar. Ya udah, drop saja. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, kita kasih keamanan berupa filter ekstensi. Jadi yang ekstensinya apa gitu di file yang kita upload ini berupa image kah, PHP kah. Nah, kita akan filter di sana. Kita akan validasi di sana. Oke. Sudah buat sebelumnya. Nah, ini. Upload di sini ya, sudah. Coba hapus terlebih dahulu history, karena ini sangat historinya sangat menyebalkan, sehingga kode yang telah diubah masih aja tetap ada. Oke, kita coba ini open terlebih dahulu. Jadi perlu diketahui di sini ada $extension ext sama dengan pet info berupa $name file di sini, berarti masuk ke sini pet info extension. Jadi informasi tentang ekstensi file apa gitu yang akan diupload. Jika file ekstensi berupa PHP, maka akan muncul hacking attempt. Jadi ada percobaan untuk hacking gitu. Ayo coba kita lihat. Kita sudah sini kita sudah save. Kita coba DC. Kita coba .php. Oke, teman-teman, kita on-kan, kita lihat guru deh upload. Nah, ketika tadi kita mengubah content type, apakah masih bisa masuk atau masih terupload enggak dengan content type image slice JPEG forward. Oke, hacking attempt. Jadi tidak bisa mengupload file dengan keamanan, dengan security ekstensi. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi case pertama yaitu tadi dengan simple file upload, semua file dapat diupload. Case kedua sudah, case ketiga sudah. Masuk ke kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama dari definisi file upload itu sendiri merupakan suatu sistem atau proses yang dilakukan untuk mengirimkan
suatu file atau data dari suatu perangkat komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan koneksi internet. Dan ada beberapa kasus yang tadi saya sampaikan dan praktikan. Yang pertama, case pertama sudah saya jelaskan. Case kedua yaitu dengan menggunakan min type validation, yaitu dengan mengecek konten type-nya apakah benar konten tersebut berupa image atau malah suatu file PHP, dan hal tersebut masih dapat dieksploit dengan menggunakan Bootstrap. Lalu kita tambah case ketiga dengan blacklisting, atau di sini namanya white listing. Di sini ada white listing ya. White listing, apakah masih dapat dibobol atau tidak untuk white listing? Sebenarnya bisa. Jadi tadi kan saya hanya membatasi dengan file PHP, sedangkan di Apache itu dapat menjalankan seperti PHP HTML ataupun yang lainnya gitu. Jadi yang saya batasi hanya PHP di sini. Begitulah. Seperti yang saya jelaskan, referensi saya dari IPB Cybersecurity, Petani Code, dan Shinedu Onwukike. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.